Perkenalkan, nama saya Eka Safria. Saya Hartawan Linarso. Saya Lisa Adriana. Saya Ardi Wiranata. Saya Putri Anasagita. Saya Cantika Putri Hatriani. Oke, kali ini kami akan menjelaskan mengenai infeksi intraabdominal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu infeksi intraabdominal? Infeksi intraabdominal adalah suatu infeksi yang terdapat di dalam peritoneum atau yang berada di dalam ruang retroperitoneum. Nah, dalam infeksi intraabdominal terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada peritonitis. Peritonitis ini didefinisikan sebagai suatu respon inflamasi akut pada lapisan peritoneum terhadap suatu mikroorganisme, bahan kimia, iradiasi, atau cedera benda asing. Yang kedua itu ada abses. Abses ini adalah kumpulan cairan purulen yang dipisahkan dari jaringan sekitarnya oleh suatu dinding yang terdiri dari sel-sel inflamasi dan organ yang berdekatan. Perlu kita ketahui mengenai penyebab ataupun patofisiologi dari infeksi intraabdominal. Nah, penyebab potensial peritonitis bakterial pada infeksi intraabdominal terdiri dari dua, yakni peritonitis bakterial primer. Dia itu disebabkan oleh suatu dialisis peritoneal, sirosis dengan asites, dan sindrom nefrotik. Kemudian, pada peritonitis bakterial sekunder, dia itu disebabkan akibat penyebab dari neoplasma, masalah gastrointestinal mekanis, penyebab vaskular, trauma, dan penyebab lain sebagainya. Kemudian, untuk patofisiologinya, untuk infeksi intraabdominal, dia itu terjadi akibat masuknya suatu bakteri ke dalam rongga peritoneum atau retroperitoneal, atau dari kumpulan bakteri di dalam organ intraabdominal. Kemudian pada peritonitis, dia itu sering menyebabkan kematian. Mengapa demikian? Karena efeknya pada sistem organ utama. Pada peritonitis terjadi pergeseran cairan dan endotoksin, sehingga dia ini dapat menyebabkan hipertensi dan shock. Pada abses, dia itu dimulai dengan aksi gabungan sel inflamasi, misalnya seperti neutrofil, bakteri, fibrin, dan komponen inflamasi lainnya. Nah, di dalam abses, terjadi tekanan oksigen yang rendah dan bakteri anaerob yang berkembang. Kemudian pada abses ada yang disebut sebagai apenditis. Apenditis itu adalah penyebab abses yang paling sering. Kita masuk pada presentasi klinik infeksi intraabdominal. Presentasi klinik infeksi intraabdominal terdiri atas tiga. Yang pertama itu infeksi intraabdominal memiliki spektrum gambaran klinis yang luas, seringkali tergantung pada proses penyakit yang spesifik, lokasi dan besarnya kontaminasi bakteri dan faktor penyebab yang bersamaan. Pasien dengan peritonitis primer dan sekunder muncul dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua itu jika peritonitis terus tidak diobati, pasien mungkin mengalami shock hipovolemik akibat kehilangan cairan ke dalam peritoneum, dinding usus dan lumen. Kemudian yang ketiga itu hasil keseluruhan dari infeksi intraabdominal tergantung 5 faktor kunci. Yang pertama itu ukuran inokulum, kedua itu virulensi organisme, ketiga itu adanya bahan pembantu dalam rongga peritoneum yang memfasilitasi infeksi, yang keempat itu kecukupan pertahanan penjamu, dan yang kelima itu kecukupan pengobatan awal. Kemudian kita masuk pada pengobatan infeksi intraabdominal. Pengobatan infeksi intraabdominal terdiri atas 4. Yang pertama itu tujuan pengobatan adalah koreksi proses penyakit intraabdominal atau cedera yang menyebabkan infeksi dan drainase kumpulan bahan purulen, misalnya abses. Kemudian yang kedua, antimikroba merupakan tambahan penting untuk prosedur drainase dalam pengobatan infeksi intraabdominal. Yang ketiga itu 3 modalitas utama untuk infeksi intraabdominal adalah drainase bedah yang cepat dari tempat yang terinfeksi, kedua itu resusitasi hemodinamik dan dukungan fungsi vital, dan yang ketiga dan pemberian awal terapi antimikroba yang tepat untuk mengobati infeksi yang tidak dihilangkan dengan pembedahan. Kemudian yang keempat itu pada fase awal infeksi intraabdominal yang serius, perhatian harus diberikan pada pemeliharaan fungsi sistem organ. Dengan peritonitis umum, volume besar dengan cairan intravena diperlukan untuk mengembalikan volume vaskular, untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, dan untuk mempertahankan berfungsi jaringan dan oksigenasi yang memadai. Kemudian presentasi klinis peritonitis stone. Peritonitis stone terbagi menjadi dua, yaitu peritonitis primer dan sekunder. Pada peritonitis primer, pasien mungkin tidak mengalami distres akut, terutama dengan dialisis peritoneal. Adapun tanda dan gejalanya yaitu pasien mungkin akan mengeluh mual, muntah, kadang-kadang dengan diare dan nyeri perut. Kemudian, suhu mungkin hanya sedikit meningkat atau tidak meningkat pada pasien yang menjalani dialisis peritoneal. Kemudian, bunyi usus bersifat hipoaktif. Pasien sirosis mungkin mengalami enselopati yang memburuk. Kemudian yang terakhir, cairan dialisat keruh dengan dialisis peritoneal.
pada tes laboratorium, jumlah WBC pasien mungkin hanya sedikit meningkat. Kemudian, cairan ASI tes biasanya mengandung lebih dari 250 leukosit per milimeter kubik atau lebih besar dari 250 kali 106 per liter. Dan bakteri dapat terlihat pada pewarnaan gram dari spesimen yang disentrifugasi. Kemudian pada 60% hingga 80% pasien dengan ASI tes sirosis, pewarnaan gramnya negatif. Kemudian pada tes diagnostik lainnya, yaitu kultur cairan peritoneal dialisat atau ASI tes harus positif. Adapun tanda dan gejala peritonitis sekunder yaitu sakit perut umum, takipnea atau kondisi di mana pernapasan menjadi sangat cepat atau tersengal-sengal. Kemudian takikardia atau keadaan di mana detak jantung melebihi 100 kali per menit. Mual dan muntah, suhu awalnya normal, kemudian meningkat menjadi 37,7 hingga 38,8 derajat Celcius atau 100 sampai 102 derajat Fahrenheit. Dalam beberapa jam pertama, mungkin terus meningkat selama beberapa jam berikutnya. Hipotensi dan shock jika volume tidak dipulihkan. Penurunan output urin karena depresi volume vaskular. Pemeriksaan fisik, yaitu pelindung perut sukarela menjadi penjagaan tidak sengaja dan perut seperti papan, nyeri perut dan distensi, bunyi usus samar yang berhenti seiring waktu. Tes laboratorium. Kemudian leukositosis 15.000 sampai 20.000 WBC per milimeter kubik atau 15 sampai 20 kali 109 per liter. Dengan neutrofil mendominasi dan peningkatan persentase neutrofil imatur atau PITA. Kemudian peningkatan hematokrit dan BUN karena dehidrasi. Pasien berkembang dari alkalosis awal karena hiperventilasi dan muntah menjadi asidosis dan asedemia laktat. Kemudian tes diagnostik lainnya. Radiografi perut mungkin berguna karena udara bebas di perut menunjukkan perforasi usus atau distensi usus kecil atau besar sering terlihat. Nah, agen yang direkomendasikan untuk pengobatan infeksi intraabdominal komplikasi yang didapat dari komunitas terbagi atas 3. Yang pertama yaitu agen yang direkomendasikan untuk infeksi ringan hingga sedang. Yang kedua, agen yang direkomendasikan untuk infeksi berisiko tinggi atau tingkat keparahan tinggi. Kemudian yang ketiga, agen tunggal. Adapun contohnya yaitu sefoxitina, piperacillin, tazobactam, ticarcillin, clavulanat, dan moxifloxacin. Selanjutnya kita masuk pada pedoman antimikroba awal infeksi intraabdominal yang spesifik. Baik, kita masuk pada peritonitis bakteri primer atau bisa disebut sebagai spontan. Yang pertama itu ada sirosis. Untuk agen utamanya dapat digunakan ceftriaxone dan cefotaxime. Untuk alternatif yang dapat digunakan yaitu ada 2. Yang pertama itu ada carbapenems dan yang kedua itu ada altrionam yang dikombinasikan dengan agen aktif terhadap Streptococcus spp misalnya seperti vancomycin. Yang kedua itu ada dialisis peritoneal. Untuk agen utamanya yaitu regimen empiris awal harus aktif terhadap patogen gram positif dan gram negatif. Untuk alternatif yang dapat digunakan yaitu ada cefepime yang dapat digunakan sendiri, kemudian ada astreonam yang dapat digunakan sebagai pengganti cefepime selama yang dikombinasikan dengan agen gram positif. Kemudian kita masuk pada peritonitis bakterial sekunder. Pertama ada ulcus pepticum yang berlubang. Untuk agen utamanya dapat digunakan cephalosporin generasi pertama. Dan untuk alternatif dapat digunakan ceftriaxone dan cefotaxime. Kemudian yang kedua ada limpa. Agen utamanya itu adalah ceftriaxone dan cefotaxime. Untuk alternatif yang dapat digunakan yaitu adalah moxifloxacin. Kemudian yang ketiga ada kolangitis. Untuk agen utamanya dia itu adalah cefotaxime yang masing-masing dengan atau tanpa metronidazole. Untuk alternatif yang dapat digunakan yaitu seperti vancomycin dengan aztreonam dengan atau tanpa metronidazole. Kemudian ada radang usus buntu. Untuk penata laksanaannya itu sama seperti untuk infeksi intraabdominal yang terdapat dari komunitas seperti yang tercantum pada tabel 92 halaman 6. Baiklah, sebelum kita masuk pada tabel, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa kualitas tingkat A, B, dan C. Di mana kualitas tingkat A yaitu bukti baik, kualitas tingkat B yaitu bukti sedang, dan kualitas C adalah bukti yang buruk. Baiklah, kita masuk pada tabel di mana rekomendasi berbasis bukti untuk pengobatan infeksi rumit. Durasi terapi, yang pertama terapi antimikroba
dari infeksi yang sudah ada harus dibatasi hingga 4-7 hari, kecuali sulit untuk mencapai kontrol sumber yang memadai. Durasi terapi yang lebih lama tidak dikaitkan dengan hasil yang lebih baik. Tingkat rekomendasinya yaitu B3. Kemudian untuk perut akut dan perforasi jejunum, proknisa terapi pengurangan asam atau kegagalan dan ketidakkontrol sumber dicapai dalam waktu 24 jam. Terapi infeksi profilaksi di arus gram positif aerob selama 24 jam sudah memadai, di mana tingkat rekomendasi yaitu B2. Cedera usus yang disebabkan oleh penetrasi tumpul atau trauma iatrogenik yang diperbaiki dalam waktu 12 jam dan kontaminasi entrik harus diobati dengan antibiotik selama 24 jam. Tingkat rekomendasi A1. Apendisi akut tanpa bukti perforasi, abses, atau tonisis lokal hanya memerlukan pemberian profilaksi regimen spektrum sempit yang aktif melawan anaerob dan aerob, dan fakultatif dan obligat. Pengobatan harus dihentikan dalam waktu 24 jam, di mana tingkat rekomendasinya yaitu A1. Pemberian antibiotik profilaksis dengan pankreatitis necrotocans berat sebelum diagnosis efektif tidak dianjurkan, di mana tingkat rekomendasinya yaitu C1. Baiklah, kita masuki di cakupan anaerobik. Cakupan anaerobik yaitu cakupan untuk basil anaerob obligat harus disediakan untuk usus halus distal appendix dan infeksi yang diturunkan dari usus besar, dan untuk perforasi gastrointestinal yang lebih proksimal dengan adanya obstruksi atau ileus paralitik. Tingkat rekomendasinya yaitu A1, terapi anti jamur. Terapi anti jamur untuk pasien dengan infeksi parah yang didapat dari komunitas atau terkait perawatan kesehatan direkomendasikan jika kandida tumbuh dari kultur intraabdominal. Tingkat rekomendasinya yaitu B2, di terapi MRSA. Cakupan antimikroba empiris yang ditujukan terhadap MRSA harus diberikan kepada pasien dengan infeksi intraabdominal terkait perawatan kesehatan yang diketahui terkolonisasi dengan organisme atau yang berisiko mengalami infeksi karena organisme. Ini karena kegagalan pengobatan sebelumnya dan peran antibiotik yang disignifikan. Tingkat rekomendasinya yaitu B2. Vancomycin direkomendasikan untuk pengobatan infeksi intraabdominal yang dicurigai atau terbukti karena MRSA. Tingkat rekomendasinya yaitu A3. Terapi anti-enterokokus ini yaitu terapi antimikroba untuk enterokoki. Harus diberikan ketika enterokoki pulih dari pasien dengan infeksi terkait perawatan kesehatan. Tingkat rekomendasinya yaitu B3. Kemudian anti-enterokokus empiris direkomendasikan untuk pasien dengan resiko tinggi yang didapat dari komunitas dan infeksi intraabdominal terkait perawatan kesehatan, terutama mereka yang telah mengalami infeksi pasca operasi, mereka yang sebelumnya telah menerima cephalosporin atau gen antimikroba lain yang memiliki spesies Enterococcus, pasien imunoskompreset, dan mereka dengan katup penyakit jantung atau bahkan intravaskular prostatik. Tingkat rekomendasinya itu B2. Kemudian terapi anti-Enterococcus empiris awal harus ditujukan terhadap Enterococcus faecalis. Antibiotik yang berpotensi dapat digunakan untuk melawan organisme ini berdasarkan uji kepekaan terhadap isolat individu antara lain ampicillin, piperacillin atau tazobactam, dan vancomycin. Tingkat rekomendasinya itu B3. Pada evaluasi hasil terapi, diantaranya pasien harus terus-menerus dinilai ulang untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan terapi. Setelah antimikroba dimulai dan terapi penting yang dijelaskan sebelumnya di bagian pengobatan yang digunakan, kebanyakan pasien akan menunjukkan perbaikan dalam 2-3 hari. Pada 24-48 jam, hasil kultur bakteri aerobik akan kembali. Dengan teknik kultur anaerobik saat ini dan pertumbuhan lambat organisme ini, anaerob sering tidak teridentifikasi pada 4-7 hari setelah kultur. Regimen pengobatan untuk infeksi intraabdominal dapat dinilai berhasil jika pasien sembuh. Regimen dapat dianggap tidak berhasil jika perbaikan pasien tertunda lebih dari 1 atau 2 minggu.